Halo, assalamualaikum teman-teman semua. Masih semangat ya untuk kita membahas pembelajaran kita mengenai perancangan strategi sistem informasi. Di pertemuan yang ke-12 ini kita akan membahas tentang ITIL ya. ITIL itu adalah Information Technology Infrastructure Library. Jadi ini isinya adalah panduan-panduan ya atau guide bagi perusahaan yang ingin menerapkan perancangan strategis sistem informasinya ya. Oke. Yang akan kita pelajari itu adalah life cycle dan juga nanti ada langkah-langkah dari implementasi ITIL ini ya. Nah, secara ringkas ITIL ini merupakan framework seperti juga framework lain yang telah kita pelajari ya. Nanti juga kita akan belajar COBIT ya, yang sebelumnya kita juga sudah belajar beberapa framework lain untuk perancangan strategi sistem informasi. Nah, jadi ITIL ini merupakan framework yang berisi panduan ya, panduan bagaimana mengelola IT dalam hal ini khususnya yang berbasis layanan kepada customer-nya ya atau pada customer perusahaan kita ya. Nah, di dalam ITIL ini akan ada detailnya ya. Jadi ini ada beberapa versi untuk ITIL yang berisi setiap versinya itu tentu saja memiliki perbaikan dari versi-versi yang sebelumnya ya untuk penerapannya. Secara garis besar, life cycle atau siklus hidup dari ITIL itu adalah meliputi service ya, service strateginya, kemudian service design ya, service transition, service operation dan continual service improvement ya. Kalau teman-teman perhatikan di sini antar siklus ini semuanya adalah saling berhubungan ya. Jadi misalnya di sini service strategi ya, bagaimana kita merancang strategi ya, kebijakan-kebijakannya juga ya, aturan tanggung jawab dan lain sebagainya. Nanti hasil dari strategi service ini kita terapkan kepada service design ya, bagaimana untuk memulai melaksanakan ya. Nah, jadi setiap output dari setiap tahapannya ini saling berhubungan ya. Kemudian nanti balik lagi dengan bagian yang lainnya ya. Contohnya di sini service strategi, hasil dari perancangannya ini atau perencanaannya dilaksanakan kepada service design. Nanti dari service design akan diminta feedbacknya ya, atau akan dipantau terus feedbacknya seperti apa. Jika masih ada kekurangan maka perlu direncanakan lagi bagaimana memberikan service yang baik terhadap pelanggan kita. Begitu juga untuk service design ya, hubungannya dengan service transition juga sama. Output dari service design ini kemudian dilaksanakan ya atau diterapkan pada service transition. Pelaksanaan service transition kita lihat feedback listennya ya, kemudian bagaimana pengaruhnya terhadap perkembangan layanannya ya, juga terhadap perencanaan bagaimana kita memberikan servisnya ya, tapi dia juga berhubungan dengan service strategi ya. Jadi setiap bagian dari ITL service ini itu saling berhubungan ya. Nah, misalnya dalam service strategi ini berisi panduan bagaimana untuk mengimplementasikan dari layanan yang berbasis teknologi informasi ya. Ini juga menjadi aset strategis bagi sebuah perusahaan. Dalam service design ini adalah bagaimana best practice dari service strategi yang telah kita buat ya atau kita susun panduannya. Nah, pelaksanaan best practice-nya adalah ada pada bagian service design, sehingga ini menjadi portofolio layanan berbasis teknologi seperti apa yang telah kita laksanakan kepada pelanggan kita atau customer kita ya. Nah, dari service design ini berhubungan kepada service transition, yang mana pada service transition ini
eh, pihak perusahaan atau organisasi akan mengubah hasil dari layanan TI apabila ada layanan-layanan baru yang kita terapkan. Jadi kita sosialisasikan, dibuat panduan pengimplementasiannya seperti apa ya, kemudian best practice-nya seperti apa ya, seperti halnya pada gambar ini ya. Dari service transition itu feedback atau kurangannya atau nanti outputnya yang dilaksanakan dalam service operation seperti apa, ini balik lagi kepada siklus yang ada di atasnya atau berhubungan dengan siklus yang lainnya ya, itu pada service transition. Begitu juga dengan service operation ya, berisi bagaimana operasional harian pengelolaannya. Nah, dari semua life cycle ini yang terakhir itu adalah continual service improvement. Jadi dari semuanya ini berhubungan dengan yang namanya continual service improvement untuk menjaga keberlangsungan dari semua tahapan ya atau semua siklus yang ada pada ITAL ya. Nah, sebagai contohnya atau kasus yang sering kita dapati di lapangan adalah misalnya pada sebuah perusahaan sudah memiliki layanan yang berbasis IT ya, untuk diberikan pada pelanggan. Namun ada permasalahan bagaimana layanan IT ini kok tidak bisa ya dinikmati oleh para usernya. User di sini bisa jadi adalah bagian internal perusahaan kita, bisa juga adalah pihak eksternal apabila memang IT service yang kita sediakan ini dapat juga digunakan oleh pihak eksternal perusahaan. Nah, maka untuk permasalahan seperti ini ya, ada baiknya dalam pengimplementasian ITAL-nya adalah kita mereference pada yang ada internal perusahaan kita ya. Ini sebenarnya masuk juga pada langkah yang terakhir tadi ya. Nah, jadi kita melihat visionnya kita ya, supaya kita bisa mengimplementasikan. Maka di sini kita tilik lagi visi perusahaan, posisi kita ada di kuadran yang mana ya, tujuan kita nantinya sudah berapa persen tercapai ya, langkah-langkah mana yang belum dilaksanakan ya. Jadi kita bisa memulai dengan melihat vision kita ya, kemudian dari vision tersebut kita harus menanyakan nih ya, kita ini posisinya sekarang ada di mana sih ya, kemudian untuk 3 atau 5 tahun ke depan kita mau kemana ya, bagaimana kita bisa melakukan pencapaian vision ini ya, bagaimana kita bisa mencapai pada 5 tahun ke depan kita ingin perusahaan kita ada pada posisi kuadran yang mana ya. Nah, apabila kita sudah punya rencana-rencana dan sudah dilakukan, maka kita harus mengukur ya, mengukur dengan menggunakan alat ukur ya. Alat ukur dalam hal ini misalnya kita menyebarkan kuesioner ya, kemudian kita audit misalnya teknologi informasi yang telah kita gunakan dengan menggunakan standar-standar untuk audit teknologi informasi maupun audit sistem informasi yang kita miliki ya. Jadi pada setiap tahapan ini misalnya ya, maka ini berhubungan dengan siapa sih yang akan terlibat atau bagaimana caranya. Misalnya pada bagian vision ya, pada bagian vision ini tentu saja yang terlibat itu adalah high level business goal ya. Kita harus melibatkan ya pihak-pihak bagaimana nih supaya business goal kita ini bisa terencana dengan baik. Ini biasanya adalah bagian top manajemen ya. Kemudian posisi kita hari ini ada di mana ya, di sini ya. Kita harus tahu posisi kita ada di mana. Nah, untuk mengetahui ini kita bisa misalnya menggunakan salah satu asesmennya misalnya dengan SWOT ya. Nah, kemudian apa yang menjadi tujuan kita, ini juga tujuannya harus terukur apakah realistis atau tidak realistis ya. Kemudian bagaimana kita bisa menuju ke arah sana, maka dari hal-hal yang menjadi kelemahan kita ya, kita improvement ya. Hal-hal yang sudah menjadi kelebihan kita pertahankan, bahkan kita perlu ekspansi apabila posisi kita berada pada strength-nya yang bagus ya.
kita punya kekuatan yang bagus, kita punya opportunity yang bagus, maka berarti kita sudah cukup kuat posisi perusahaan, kita tinggal progresif saja ya. Oke, seperti itu teman-teman ya dalam mengimplementasikan. Nah, ini adalah penjelasannya what is the vision. Maka ini bisa meminta stakeholder feedback ya dari orang-orang yang terlibat. Bagaimana layanan IT kita selama ini terhadap mereka sehingga perusahaan itu dapat bersinergi karena IT tidak bisa berjalan tanpa adanya tanpa adanya dukungan dari perusahaan ya. Perusahaan pun banyak yang sebagian besar bertumpu pada layanan yang berbasis pada IT teknologi. Jadi ITIL ini butuh sinergi dari semua lini perusahaan agar bisa diterapkan ya. Nah, ini adalah langkah yang kedua. Where are we now? Di mana posisi kita sekarang ya untuk mengukur dari kuadran kita ya, apakah kita sudah cukup kuat atau kita pada posisi yang bersaing ataukah kita harus cukup bertahan ya, karena memang banyaknya kekurangan yang kita miliki. Jadi dilakukan survei ya, misalnya khususnya ini ITIL itu khususnya adalah pada kondisi IT-nya ya, mulai dari basic knowledge sampai dengan proses pendefinisian dari penggunaan layanan IT kita ya, bagaimana mengembangkan sampai ketika pada level paling atas itu adalah continuous improvement, jadi terus dikembangkan ya, jangan stuck sampai di situ kemudian ada perkembangan teknologi yang baru kita tidak mengikutinya, jadi tidak bisa seperti itu ya. Kemudian ini mengukur ya, mengukur beberapa fungsi dan prosesnya yang bisa mendatangkan quick wins ya. Jadi mana layanan-layanan kita berbasis ITIL yang harus kita pertahankan supaya bisa, kalau bisa dalam waktu dekat kita bisa mewujudkan visi misi perusahaan kita ya. Jadi kita harus tahu kita akan kemana ya, melalui jalan mana. Jika ada jalan yang lebih cepat dengan dukungan yang sumber daya kita miliki, maka kita akan mengambil jalan tersebut ya. Nah, bagaimana untuk kesananya? Nah, ini adalah kita harus improvement ya. Bagaimana improvementnya? Improvementnya adalah membuat desain dari setiap proses bisnis yang ada pada lini perusahaan kita ya. Ini adalah salah satu contohnya, misalnya aja adalah customer service proses untuk penerimaan telepon di perusahaan ya. Ada customer kemudian diterima oleh kita, nah customer service-nya harus seperti apa ya. Misalnya customer mulai nelpon ke kita ya, kemudian harus dilakukan apa saja nih, jika iya maka tindakannya apa. Nah, nanti respon dari customer service kita akan seperti apa, feedbacknya adalah kepada pelayanan customer ya. Nah, bagaimana untuk bisa sampai ke sana? Kita bisa mengukurnya dengan menggunakan matriks ya. Misalnya ada matriks seperti ini ya, ini isinya adalah presentasi atau persentase dari bagaimana layanan kita terhadap pelanggan. Ada indeks di sini ya, indeks kepuasan ya. Kepuasan pengukuran indeks terhadap layanan yang kita berikan kepada pelanggan ya. Misalnya targetnya hanya 1 jam nih ya dalam memberikan problem solving. Ternyata yang kita dapati 1,25, berarti ini kan masih harus diperbaiki ya. Yang ini dari value-nya itu adalah hal-hal yang seharusnya kita perbaiki ya, sehingga perusahaan bisa menuju ke tujuan sasaran organisasi kita ya. Nah, ini adalah yang terakhir, how to keep. Jadi artinya dalam penggunaan ITIL ini semuanya saling bersinergi ya teman-teman. Jadi harus tetap dijaga. Apabila kita sudah mulai menerapkan, kita juga harus tetap mengikuti perkembangan teknologi yang ada ya. Untuk ITIL ini karena berisi panduan-panduan, maka setiap chapternya ya yang bisa diterapkan pada perusahaan itu terus dikembangkan sehingga kita bisa memberikan layanan yang terbaik bagi customer kita dengan berdasarkan pada IT teknologi ya. Demikian teman-teman materi kita,
Nanti kita sambung lagi untuk implementasinya adalah pada kasus yang terlampir di pembelajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.